Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang mufrad, musanna, dan juga jamak. Berdasarkan pembagian kata, menurut jumlahnya itu ada 3, yaitu ismu mufrad, musanna, dan juga jamak. Untuk ismu mufrad itu berarti jumlah bendanya, yaitu dia hanya satu atau dia tunggal. Kemudian musanna itu ganda. Selanjutnya jamak itu berarti dia banyak, ya, kata yang memiliki jumlah yang banyak, yang lebih dari 1 ataupun 2, itu disebut sebagai jamak. Ismu mufrad. Ismu mufrad dapat kita lihat di sini, ya. Untuk pembagiannya itu ada ismu mufrad untuk yang mudzakkar dan ada juga ismu mufrad untuk muannas. Sekarang contoh dari ismu mufrad mudzakkar bisa kita lihat di sini, ada kata maktabun, kemudian kursiun, babun, dan kemudian kubun. Selanjutnya untuk ismu mufrad muannas, contohnya di sini ada kurrosatun, sayyarotun, zahrotun, dan madrasatun. Sekarang pembahasan untuk bentuk musanna. Untuk bentuk musanna ini bentuknya yaitu dengan menambahkan alif dan nun di akhir kata. Contohnya seperti berikut. Maktabun. Maktabun di sini adalah mufrad. Kursiun, kemudian babun, kubun, ini adalah semuanya isim mufrad. Nah, sekarang ketika kita akan merubahnya ke dalam bentuk musanna, maka kita hanya menambahkan alif dan nun di akhirnya. Jadi maktabun menjadi maktabani, kursiun menjadi kursiyani, babun menjadi babani, kubun menjadi kubani. Kemudian untuk yang bentuk muannas. Sekarang perhatikan di sini muannas, kita bisa melihatnya bahwasanya di akhirnya ada ta marbutoh. Maka cara merubahnya pun sama dengan menambahkan alif dan nun di akhir kata, yaitu kurrosatun menjadi kurrosatani, sayyarotun menjadi sayyarotani, zahrotun menjadi zahrotani, madrasatun menjadi madrasatani. Seperti itulah cara merubah dari bentuk mufrad ke dalam bentuk musanna. Selanjutnya ada jamak. Untuk jamak sendiri yaitu dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama di sini jamak mudzakkar salim, berarti dia jamak yang khusus untuk isim yang mudzakkar. Kemudian jamak muannas salim. Jamak muannas salim ini khusus untuk yang muannas. Kemudian yang terakhir ada jamak taksir. Nah, untuk jamak taksir ini bisa digunakan untuk muannas dan mudzakkar. Sekarang kita lihat di sini cara merubah ke dalam bentuk jamak mudzakkar salim, yaitu caranya dengan menambahkan waw sukun dan nun. Contohnya di sini kata muslimun, ketika kita akan merubahnya ke dalam bentuk jamak, maka kita menambahkan waw sukun dan nun di akhir kata.
Jadi dari kata muslimun menjadi muslimuna. Kemudian untuk yang jamak muannas salim, ini khusus untuk yang muannas, yaitu dengan cara menambahkan alif dan huruf ta. Jadi di sini perhatikan contohnya, dari kata muslimatun kita rubah menjadi jamak menjadi muslimatu. Selanjutnya, untuk bentuk jamak taksir, ya, untuk bentuk jamak taksir dia memiliki 12 pola, atau dalam bahasa Arab dia disebut sebagai wazn. Ya, jadi dia berbeda-beda. Ya, caranya yaitu di sini dengan melihat polanya. Ya, jadi dia ada 12 pola yang berbeda. Contohnya di sini dari kata isim mufradnya, kemudian ada musannanya dan jamak taksirnya. Pola ini jadi setiap isim ketika berubah menjadi jamak taksir maka harus mengikuti pola-pola yang ada di sini. Contohnya nomor 1 babun, babani, abwabun. Nah, dia mengikuti pola af'alun. Kemudian nafsun, nafsani, anfusu. Di sini polanya af'ulu, fata, fatayani, fityatun. Di sini polanya fi'latun. Dia harus mengikuti katibun, katibani, kutabun. Di sini fu'alun, ya. Jabalun, jabalani, jibalun. Wazennya fi'alun. Kolbun, kolbani, kulubun. Fu'ulun. Rasulun, rasulani, rusulun. Di sini wazennya fu'ulun. Alimun, alimani, ulama'u. Berarti wazennya fu'ala'u. Nabiyun, nabiyani, anbiya'u. Wazn af'ila'u. Risalatun, risalatani, rosail. Fa'ail wazennya, ya. Madhabun, madhabani, madahib. Mafa'il. Miftahun, miftahani, mafatihu. Wazennya mafa'ilu. Jadi di sini untuk wazn ini, ya. Jadi dalam bahasa Arab itu dia wazn itu terdiri dari 3, fa, ain, dan lam. Berarti untuk selain fa, ain, dan lam berarti dia itu adalah tambahan. Ya, tambahannya. Karena hanya ada 3 huruf asli di dalam wazn Arab itu, yaitu fa, ain, dan lam. Nah, maka di sini kata a itu merupakan tambahan, ya. Berarti semua yang mengikuti wazn af'alun ini wajib ditambah dengan alif, ya, dengan a, huruf a, dan juga ditambah dengan alif lagi di sini, ya. Jadi karena di sini ada alif tambahan, ya, yang pertama huruf a, ya, harus sama di sini. Setelah a di sini sukun, berarti di sini juga harus sukun. Af, di sini ab. Abwabun, harus mengikuti polanya. Gitu. Jadi jika ada huruf a-nya, berarti di bentuk jamaknya juga harus ada huruf a-nya. Kalau di sini misalkan ada tak marbutohnya, maka di bentuk jamaknya pun harus ditambahkan tak marbutoh. Begitu, karena
dalam bentuk aslinya wazan itu hanya ada 3, fa, ain, dan lam. Begitu juga untuk contoh yang fu'ala'u. Nah, di sini maka harus ditambah juga di sini di dalam bentuk jamaknya. Ulama'u menjadi wazannya dari kata fu'ala'u. Ya, bisa kita lihat di sini, dan begitu semuanya ya. Jadi untuk huruf tambahannya itu harus sama, tidak boleh berubah. Misalkan di sini A, kemudian kita rubah di sini kita inginnya ba, itu tidak boleh. Jadi harus mengikuti bentuk wazannya. Seperti itu. Ini untuk bentuk yang jamak taksir. Selanjutnya di sini kita akan bahas isim isyarah. Isim isyarah untuk bentuk mufrad, musanna, dan jamak. Ya, untuk yang muzakkar, hadza, hadzani, haula'i. Kemudian zalika, zanika, ulaika. Yang anas, hadhihi, hatani, haula'i. Tilka, tanika, ulaika. Jadi untuk bentuk jamak mudzakkar dan jamak muannas itu sama ya, menggunakan haulai dan ulaika. Nah, itu jadi tidak dibedakan. Dan bentuk haulai kemudian ulaika ini hanya digunakan untuk isim yang mana dia berakal, untuk isim yang berakal. Jadi contohnya yang berakal itu manusia ya. Jadi hanya digunakan untuk manusia saja. Jadi tidak bisa digunakan untuk nama hewan ataupun nama benda, hanya khusus untuk yang berakal saja. Contohnya di sini kita lihat bentuk mudzakkar ya. Hadza maktabun. Kemudian hadzani maktabani. Ini adalah bentuk mudzakkar. Selanjutnya bentuk muannas, hadhihi kurrasatun. Kemudian hatani kurrasatani. Dan ini kata-kata berikut ini merupakan kata yang tidak berakal ya. Selanjutnya hadza muslimun, hadzani muslimani, haulai muslimuna. Di sini kata muslimuna menggunakan isim isyarah haulai dikarenakan al muslimuna adalah isim yang berakal. Selanjutnya hadhihi makatibu, hadhihi kurrasatu. Perhatikan di sini catatan, untuk isim mudzakkar jamak yang tidak berakal, maka ketika berubah menjadi jamak, maka dia disifati sebagai muannas. Jadi semua isim mudzakkar dan dia tidak berakal, maka dia menjadi muannas atau disifati sebagai muannas, tidak lagi sebagai mudzakkar ya. Untuk yang tidak berakal, maka di sini dia menggunakan isim isyarah untuk muannas. Kata makatibu ini merupakan jamak dari kata maktabun ya. Maktabun tadi isim yang tidak berakal, maka ketika berubah menjadi jamak dia disifati muannas. Jadi dia menggunakan kata hadhihi. Begitupun yang muannas ya, tetap menggunakan kata hadhihi. Seperti itu. Jadi dia tidak menggunakan bentuk jamak dari isim isyarah, karena bentuk jamak dari isim isyarah itu hanya digunakan untuk isim yang berakal.
Mungkin sampai di sini untuk penjelasannya. Jika masih ada pertanyaan, silakan ditanyakan nanti ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.